Minta ada? Ada. Tunggu sebentar ya. Mas, Mas, Mas. Itu ada Bung Hamid. Loh, aneh. Istrinya Parlente. Soalnya kayak gembel. Dia mau pergi, mau ada urusan. Dan kau tunggu di rumah. Mengapa sama-sama pelesir? Kan ini hari Minggu, Minta. Justru hari-hari minggu malah lebih mengungsikan daripada hari kerja. Uang tak ada. Kalau keluar banyak pandangan yang mengerikan. Berdiam di rumah banyak orang yang menagih utang. Ya. Itu aku kasih pesimis terus. Untuk kau tidak ya, nih. Perempuan jangan disamakan dengan laki-laki, Bung Hamid. Tapi duduk-duduklah meskipun tak ada yang disebutkan. Oh, itu sudah biasa kalau tidak disebutkan. Aku akan pergi, bukan karena ada tamu. Tadi aku juga mau pergi. Mas, aku berangkat ya. Oh. Baru kali saja kalian. Ya, bagi kami 5 tahun kawin serasa baru 5 hari. Gimana? Minta. Minta. Kau ini beruntung bersihkan dia. Tapi anehnya kau kelihatan lesu saja. Dan anak-anak ini akan ambil dari kepalamu. Bagaimana akan masuk? Kalau gaji tidak cukup, coba pikir dengan gaji yang berapa sekarang, sesungguhnya itu cuma bisa menghidupi kami selama 10 hari saja. Yang 20 harinya lagi, kami harus memijak, utang, Ya. menggadaikan, bahkan menjual yang sudah ada. Dan kejadian itu tidak jadi sedikit. Aku akhir-akhirnya aku bekerja bukan untuk aku dan istriku lagi, tapi semata-mata untuk mereka yang mengutangkan. Itu sama sendiri. Karena aku sudah beberapa kali mengajukan supaya kau lupa cara berpikir. Kau harus berpikir ya. Kau harus berpikir dialektis. Kau kira kau pesimis akan jadi tak cukup, ha? Tidak, enggak. Justru karena lantaran jadi tak cukup, kau bisa menggunakan segala kesempatan yang ada. Supaya kau bisa membangun rumah tangga yang kuat. Dan setelah membangun rumah tangga yang kuat, pikiranmu jadi hebat dan tidak terganggu oleh kekurangan. Lantas, aku mesti melakukan korupsi untuk menutupi kekurangan. Tidak, aku tidak minta, aku tidak mengajukan untuk hal itu. Dengar, coba dengarkan dulu. Aku tidak mengajukan untuk korupsi, tapi aku mengajukan supaya kau berpikir secara dialektis. Karena dengan berpikir demikian, kau tidak akan melihat bahwa melakukan perbuatan dengan mengubah keadaan itu salah atau benar. Tapi kau akan menganggap bahwa perbuatan itu adalah suatu kemestian. Kemestian untuk hidup tidak kekurangan. Mengerti kau? Tapi sudahlah. Kedatangan ke sini sebenarnya ada perlu. Aku mau pinjamannya badminton. Mana ada? Kemana? Jual, menutupi kekurangan. Sudah sampai ke sana ya Minta. Bagaimana nanti kalau tidak sendal? Sarung yang kau pakai, baju bolong itu, hah? Sampai kapan kau akan terus begini Minta? Akan menunggu datangnya rezeki dari langit. Aku juga belum tahu apa yang mesti kulakukan. Ih, kalau kau belum tahu apa yang mesti dilakukan, kenapa tak istrimu saja yang melakukan? Atau juga yang punya yang sama dengan kau dalam menggunakan segala kesempatan. Tapi segala, kalau di sini tidak ada rakyat, aku akan mencari tempat lain. Jadi, ya, gitu. Mari kita.
Nah, saya mau menagih utang minyak. Istriku sudah tidak ada. Aduh. Jadi kapan istrimu ada di sini? Nanti siang dia balik ke rumah. Baiklah. Nah, nanti siang atau sore aku bawa ke sini. Aku akan keliling dulu. Baiklah ya. Minyak, Bu. Ya. Ini. Siapa? Oh, engkau. Istriku sudah keluar. Mana? Pakaiannya. Ada apa situ? Ya. Jadi, belum lama ini istrimu itu ingin memiliki brosur. Sebentar. Nah, tapi waktu itu aku tidak mau kasih. Sekarang boleh saja. Sebab aku sudah ada gantinya. Istriku mau membelinya. Iya, Ada uang, Su. uang tidak perlu sekarang. Habis sebulan juga boleh. Kalau terus ini dibayar, tapi hutang untuk lain tidak dibayar, itu kan berarti Su. Sama aja. Bros ini cuma seharga Rp25.000. Ya, masa untuk perhiasan istrimu seharga Rp25.000 saja kau pikir sulit? Jangankan bros ini, semua perhiasan di toko perhiasan akan diberikan ke istriku. Tapi, tahu kau, gaji buruh sekarang untuk apa? Bicara tentang gaji, siapa yang mengatakan tidak kurang? Tapi, jika segalanya digantungkan kepada gaji, mana bisa suamiku itu memberikan aku perhiasan sebanyak ini? Itu juga ya. Untuk saja suamiku itu sering menerima penghasilan ekstra. Selain keren bagaimana, Mas? Ini miskin. Gini, suamiku kan mengurus uang pemulihan para pegawai. Nah, dari uang pemulihan itu kemudian dia sering mendapatkan perusahaan sebagai tanda terima kasih. Ya, lantaran sudah diurusan. Ya, aku mengerti ya. Suamimu adalah orang yang mengurus uang pemulihan. Ada orang yang akan menerima uang pemulihan itu, pihak akan mengatakan tidak bisa kasih terima. Sebab ada ini, ada itu. Dan orang-orang itu akan menjadikan memberi persen. Padahal memberi persen itu bukan suatu pilihan, bukan suatu keharusan juga. Itu adalah kewajiban dari suamimu. Tahu kau, dalam menjalankan tugas itu, suamimu melakukan korupsi. Hah? Itu bukan korupsi, Minta. Gini ya, jika ada seorang kondektur yang menerima uang dari penumpangnya tanpa memberikan karcis, itu betul korupsi. Ya. Bagiku, sekarang di dunia ini, suatu ketidakmestian, apa itu harus dimestikan? Iya, yang memestikan memang tidak ada. Tapi siapa yang berani jamin kalau orang jujur itu makmur? Yang memastikan memang tidak ada. Dan itu pendapatmu. Pendapatmu adalah suatu kebenaran. Tapi hanya satu kebenaran di antara sekian banyak kebenaran di dunia sekarang. Tapi tentang terus ini, kalau sudah ada pembicaraan dengan istriku, lebih baik kau membicarakannya lagi ya. Kapan dia sini? Nanti siang dia pulang. Baik, nanti siang aku datang lagi.
Jangan diarahkan kembali ke sana pula. Lantas, apa yang mesti saya lakukan? Begini ya, Pak. Sebagai suami, kau mesti bisa menghakimi dia. Kalau dia sudah mengakui kesalahannya, kalau dia sudah mengakui perbuatan zina, jangan kau ragu-ragu lagi, jatuhkan hukumannya. Tahu Pak, hukuman apa yang mesti dijatuhkan atas dosa zina? Lucuti dia, lucuti sampai telanjang dan meninggalkan rumah ini. Menyangka, tidak menyangka. Gua aja tahu kan betapa bisa cinta Mini kepada saya. Kalau bukan gua aja yang mengatakannya, tidak mungkin percaya, Boy. Memangnya aku mengira bahwa cinta itu dapat dijadikan kekuatan? Bukan, tak. Apa arti cinta kalau ini apa ada? Kalau agama diajukan, kalau Tuhan dibelakangi. Inilah buktinya. Kau bilang istrimu cinta padamu, tapi istrimu tak mengajukan agama. Istrimu membelakangi Tuhan. Kejadiannya dia berbuat jahat kepadamu. Lalu, apa arti cinta di sini, tak? Dan kau bilang, jangan kau mencoba mengatakan bahwa kau cinta pada istrimu. Dan karena cinta itulah kau tidak berdaya menghukum dia. Ya, aku mengerti kau bingung. Tapi inilah cobaan dari Tuhan kita. Kau akan menjadi umat yang terkutuk karena membelakangnya, atau kau akan menjadi umat yang mulia lantaran menghadap kepadanya. Sudahlah, kita. Nanti aku kesini lagi. Belum makan, Mas? Ini aku bawa mie goreng. Udah ada tamu, Mas? Oh, iya. Barusan tadi aku bertemu dengan tukang daging. Dia bilang kemarin Mas marah-marah sebab dia menyodori rekening pembelian daging. Aku bilang salahnya juga, sebab seorang suami tidak mesti tahu urusan dapur kan. Tapi itu sudah beres kok, udah aku bayar. Baguslah. Dapat uang banyak ya. 40.000 rupiah, cukuplah untuk belanja beberapa hari. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? 40.000 rupiah itu sama dengan upahku 2 minggu bekerja. Dan kau mendapatkannya hanya dalam beberapa jam saja. Saya pinjam. Dari siapa? Dari Nyonya Kusman, kenalan lama. Alangkah baik hati dia. Suka meminjamkan uang. Ingin aku berkenalan dengan. Ya, biar lain waktu kita bertemu dulu ya, Mas. Tapi ini minyak kenapa belum dimakan? Nanti dingin. Biarlah dingin. Aku tidak mengharap kau datang membawa. Aku mengharap kau datang membawa cerita yang terus terang. Cerita yang terus terang. Ya, cerita yang terus terang dan tidak berputar-putar. Apa maksudmu, Mas? Tadi sebenarnya dari mana? Dari Nyonya Kusman, Mas. Habis dari mana lagi? Aku sebenarnya tidak tahu. Apa kau mau pura-pura tidak tahu? Kenapa kau masih berputar-putar saja? Siapa yang berputar-putar, Mas? Sebaiknya kau lebih baik mengaku. Dengan mengaku, kau bisa mengurangi dosamu. Dosa. Kau seperti
mau mengaku. Ya apa yang mesti aku lakui? Tidak mau mengaku juga. Apa mas? Apa yang mesti aku lakui itu? Tidak mau mengaku bahwa kau tadi pergi naik mobil bersama seorang lelaki dan jam. Kau tidak mau mengaku bahwa di dalam mobil itu kau diciumi oleh laki-laki itu. Mengaku tidak? Kau mengaku ya? Kau mengaku? Kau kira dosamu itu bisa disembunyikan? Kau kira dosamu itu bisa kau tutupi dengan sebungkus? Bawa ke hotel mana kau? Bawa ke hotel mana? Ini. Kau tadi disewa. Kau disewa untuk menguasai orang lain. Apa ini? Ini sendiri mau bisa bola seperti orang biasa. Itu dia setan. Nanti dulu, sabar dulu. Bicara dengan aku memang gampang. Kaulah setan. Kaulah yang bikin gara-gara. Ya, aku disebut setan boleh. Tapi aku datang ke sini tidak sembarangan. Aku mau membereskan. Tapi selama di dalam otakku masih ada setan, aku tidak mau memulai. Baik. Sebenarnya aku datang ke sini tidak kebetulan. Aku baru saja dengan Raja Salim, dan dia berkata dia tadi dari sini dan berkata apa yang kalian tentang istrimu. Dan aku tahu siapa dia. Orang selemah Daud pasti kenal setannya. Dia menceritakan apa yang dia dan apa yang dia lihat itu membuktikan bahwa kaulah pengasih penjual istri orang. Sabar dulu, nah, kau masih saja bisa dengan nafsu menuduh. Kau masih saja tengah hasutan si tua bangkai. Coba dengarkan dengan tenang. Kau tadi ada keinginan menyiksa istrimu sebenarnya karena apa? Karena kau kira ia berdosa. Karena menurut perintah Tuhan yang berdosa itu mesti dihukum, bukan? Bukan, bukan. Bagiku kau hendak menyiksa istrimu karena kau gelap mata. Dan apa sebab gelap mata? Sebab pikiranmu sempit. Dan apa sebab pikiranmu sempit? Sebab selama ini kau selalu hidup kekurangan, selalu hidup susah. Sudahlah, aku tidak mengharap kau datang ke gua. Aku minta keterangan darimu. Ya, baiklah kita. Baiklah. Aku akan minta keterangan dan aku memberikan keterangan yang terang. Suatu keterangan yang cukup tenang bahwa istrimu bebas dari dosa dan bersih dari kesalahan. Memangnya kau kira istrimu melakukan perbuatan yang seperti itu karena apa? Itu karena ia berpikir aktif. Dan untuk apa yang berbuat demikian? Untuk menutupi kekurangan dalam rumah tangga, supaya kekurangan itu tidak ada. Supaya kalian berdua terlepas dari kekurangan yang selama ini membuat kau terus-terusan berpikiran sempit. Coba pikir, berdosakah itu? Patutkah ia dihukum? Kalau kau mencari siapa yang berdosa, kau yang sebenarnya berdosa minta. Berdosa karena mau menyiksa diri sendiri yang notabene punya dan sama dengan kau. Tapi tidak bisa seperti kau. Kapan kau akan berubah cara berpikir? Akan menunggu perintah dari Tuhan? Hah? Akan menunggu perintah dari Tuhan? Tahu apa yang tersimpan dalam dirimu sekarang. Aku ingin membunuh kau sebab kau sudah menghina aku. Pasukan si tua bangka itu masih bersarang ya Pak ya. Kita membunuh orang memang gampang. Sama gampangnya seperti menghasut, menuduh dosa pada orang lain. Yang susah itu adalah menolong orang supaya rumah tangganya tidak pesimisme seperti kau. Kau kira dengan perbuatanmu yang seperti itu, aku merasa tertolong. Kau kira istriku itu istrimu yang bisa diperdagangkan? Siapa yang mendapatkan istrimu? Hah? Memangnya istrimu tahu itu apa? Benda lagi. Kau yang mendapati kita yang tidak ada daya sehingga hasutan si tua bangka semacam Raja Salim pun kau terima begitu saja. Aku lebih percaya padanya daripada kepada kau. Baik, aku tidak minta kepercayaan dari kau. Aku cuma minta perhatian dari kau. Aku melakukan ini karena aku ingat istrimu punya hak yang sama dengan kau. Dan karenanya apa yang kau lakukan itu untuk kebaikanmu berdua, minta. Aku tidak bisa terima.
berlainan dengan orang lain. Kamu tahu kita mendirikan rumah tangga. Tahu pula rumah tangga yang kita dirikan itu kita pelihara untuk dengan cinta. Dan juga sekarang, ya aku mengerti. Aku mengerti apa sebab kau sampai hati melakukan ini semua. Ingin menutupi ongkos dalam rumah tangga. Tidak terpikir olehmu bahwa sesungguhnya kau sudah melumpuhkan. Hukumlah aku, Mas. Hukumlah sesuka hatimu. Tidak. Kau yang menjadi, tapi aku mesti menghukum diriku sendiri demi orang lain yang tidak bisa kebenaran. Telah bersalah karena tidak bisa memberikan seorang istri yang kucintai. Tapi aku sudah kau hina dengan adanya orang lain. Aku mencintaimu, Mas. Aku tak mau melihat kau terus susah-susah memikirkan kita berdua. Ya, aku mengerti. Aku mengerti kau mencintai. Tapi kau masih bernama manusia. Dapatkah kau menghabis rasa malu lantaran hina? Aku tidak dapat. Sebab itu, aku harus menghapus diriku sendiri. Apa maksudmu gabus dirimu sendiri? Aku sudah lama mendengarnya dari luar, Pak. Tadinya aku tidak mau masuk, tapi aku sudah tidak tahan. Aku tidak tahan karena berlari yang serupa ini. Seolah-olah dunia kiamat saja. Lihat, setelah ini istrimu berdosa, kau pula mau bunuh diri. Kau kira bunuh diri tidak lebih berdosa, tidak lebih berdosa dari istrimu? Saya juga tidak tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Astaga, kau tidak tahu? Kau tidak mau mengakui adanya kebenaran bahwa istrimu telah melakukan zina? Ya Allah, kemana ibu kamu? Kemana? Bu Aja, alangkah gampangnya Bu Aja melemparkan tuduhan zina pada saya. Lantas, kau mau mungkin? Kau tidak mau mengaku bahwa kau tadi dicuri laki-laki yang bukan pengendara dalam mobil? Aku melihat itu semua, ini aku lihat. Dan aku tahu pula apa yang kulihat. Kau tadi dalam mobil. Itu sangkaan. Jadi kau mau bukti? Baik, aku tahu siapa laki-laki itu akan dibawa dan tidak ke sini. Memangnya Bu Aja keluarga saya banyak mencampur dalam urusan rumah tangga saya, ha? Betul, aku bukan keluargamu. Tapi waktu kawin secara apa? Secara Islam kan? Artinya kau mengakui agama Islam. Tapi sekarang larangan agama kau tidak dengan melakukan perbuatan zina. Memangnya kau mengakui agama Islam hanya untuk kami saja? Sedangkan di luar itu kau bukan beragama Islam. Itu suatu penghinaan ini. Apa Bu Aja pernah menyumbang saya dalam kekurangan ongkos rumah tangga? Tidak pernah. Apa maksudmu? Jadi kau mau mengatakan bahwa kau berbuat dosa karena kekurangan, karena beda, karena kau menggunakan paham jamin, para kau bentuk. Keluargamu juga kekurangan ini, istri orang lain juga kekurangan. Tapi tidak berbuat dosa, sebab mereka tidak lebih bijak darimu. Sudah, nanti aku cerita lagi. Mengapa aku merasa dihina, Mas? Mengapa aku merasa dihina? Kau tahu, orang lain tak berhak untuk campur menghina aku, Mas. Memang saya ada orang lain. Orang lain, kebenarannya berlainan. Dan sebagai suami, aku tidak berdaya melindungimu. Dan sebagai suami, aku sudah kau hina dengan adanya orang lain. Dan kau mendekat. Tahu apa yang tersimpan dalam pikiranku jika kau melakukan itu dengan orang lain. Aku tahu. Hukumlah aku, Mas. Hukumlah sesuka hatimu, tapi jangan orang lain yang menghukumku.
tahu Mas, bahwa aku sudah tidak tahu kemana aku akan pergi. Tapi ketahuilah, aku rela menerima semua hukuman ini Mas. Win, kau maafkanku. Aku tetap mencintai Mas. Ya, aku mengerti. Aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu. Tapi kau sudah menyenangku, takaran gajiku tidak cukup. Aku jadi menyesal. Mengapa kita bukan anjing? Ini? Sini. Tadi aku habis dari rumahmu, tapi kau tidak ada. Gimana dengan berasku? Jadi dibeli? Berapa jadinya kau jual, Sum? Murah. 20.000 saja. Ini. Tapi sayang, Sum, aku tidak punya uang. Gampang. Habis mulai juga boleh. Tetap, Sum, aku tidak berani. Bukan karena aku tidak ingin memilikinya, tapi kami mesti berhemat dengan pengeluaran. Berhemat. Apa yang mesti dihemat? Kalau setiap menerima gaji memang tidak pernah cukup. Dalam keadaan sekarang ini, bukan lagi kita yang mesti menghemat, sebab tidak ada yang dapat dihemat. Tahu apa yang harus kita lakukan? Bagimu sekarang, hidup di zaman ini mesti cakap main sandiwara. Ya, kekurangan tinggal kekurangan. Banyak hutang ya tinggal banyak hutang. Tapi barang kita tetap berseri dan tetap dihias. Ya, meskipun cara itu didapat dengan memperbanyak hutang. Sebab itu yang banyak orang ini. Ya betul, Sum, tapi tetap aku tidak berani. Jadi, berasku tidak jadi kau beli. Meskipun sudah aku murahkan dan juga meskipun tidak kontan. Iya. Katakan saja pada Sum, Kau tidak menyesal. apa boleh buat? Kalau memang jodoh pasti aku akan memilikinya juga kok. Wajah, sudah wajah. Keterlaluan wajah ini. Soal kecil besar-besarkan. Minta, 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 minta. Ya, inilah kelakuan wajah. Maunya menghasut, terus saja menghasut. Sampai-sampai yang bawa orang lain di sini. Kau yang terhasut, kau memang kufur. Justru aku datang ke sini sedang membuktikan bahwa kau yang rajinnya. Minta, inilah tanya yang lucu-lucu di dalam mobil. Dia sudah mengaku membawa istri ke hotel. Sekarang mana istrimu? Wajah, kamu sudah saya katakan bahwa perbuatan seperti ini tidak perlu terjadi. Sekarang lihat itu, Suminta sudah selalu itu dia. Kenapa tambah dia lagi? Dihasut. Siapa yang dihasut? Aku tidak sudi tahu. Aku tidak sudi ikut berdosa dalam melakukan perbuatan dosa yang terlalu fatal. Kau sebagai orang kufur memang menginginkan supaya dunia ini banyak lagi orang kufur. Tapi aku tidak. Saya tidak membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Hah? Hari di jalan aku tidak marah, tapi aku sekarang marah gara-gara ya. Kadang aku minta supaya kau pergi dari sini. Tak usah kau pergi ke mahasiswa bangga itu. Kau kira aku kesini karena mau menunjukkan lokasi orang lain? Kau tahu sendiri aku tidak terlibat apapun juga. Lantas, untuk apa kau kemari, Din? Ketua Bapak ini bilang, aku mesti kemari dan menjelaskan semua yang terjadi. Lalu aku bilang baik. Hei, Bapak, karena mau apa? Kau lanjutkan. Minta, sekarang mana sih? Bawa dia ke sini. Tidak perlu. Saya sendiri
kau bereskan semua. Kamu sudah bicara ini, kamu cuma bisa sekarang. Dan kau sudah membawanya ke sini, seperti kau ingatkan saja wajah. Memangnya aku mesti diam kan setiap perbuatan dosa kamu tak? Kalau aku belum bisa seperti awal aku tahu. Yang salah itu kau atau orang lain, hah? Pikir dulu sebelum mengatakan wajah. Yang salah itu kepalamu, alias otakmu dan pikiranmu. Karena di pikiranmu mengatakan bahwa perempuan tidak perlu menggunakan segala kesempatannya. Dan pikiranmu menyangka karena sudah ada yang memerintahkan mesti begini, mesti begitu terhadap perbuatan orang lain. Berani pula kau berusaha aku dengan pandang. Kau kira aku ini siapa? Setelah masuk orang lain, setelah memperdagang pikiran orang lain, berani pula kau berusaha. Aku tidak menghasut, kau lah yang menghasut. Kau dengan otakmu yang beku itu. Sebenarnya kalian ini mau apa? Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang bisa kusebut penghasut. Minta saran kalian, perlu lagi mengatakan pikiranmu. Minta kau mesti tahu minta apa? Sudah cukup aja. Saya tidak mau lagi mendengarkan pendapat orang lain. Kalian semua tidak tahu perasaan orang lain, tidak tahu perasaanku. Minta sekarang, kalian pergi meninggalkan. Kau minta aku sudah tidak membutuhkan aku. Aku yakin aku di sini tidak membantu minta. Ya sudahlah, kalau aku harus pergi. Buat apa kau di sini musuh? Mau masuk lagi? Enak saja kalau ngomong. Masa kau bapak? Kau yang mukul. Kau yang mukul. Dasar kau bapak. Kau dan otakmu yang mukul itu. Ini kau tahu betapa besar cinta kepada aku tahu sebesar itu pula cintamu padaku. Baik kamu maupun aku akan merasa berat untuk bercerai. Baik kamu maupun aku tidak mungkin bisa melupakan masa lalu. Sebab masa lalu itu adalah kekayaan dari cinta berdua. Tapi kau tahu apa arti masa lalu itu? Kita kehilangan kemerdekaan ini, kita terombang ambing. Aku menemukan jawaban. Aku menemukan jawaban. Aku lebih baik menjadi manusia yang melihat di depan dengan mata yang terbuka daripada harus menjadi manusia terlihat di masa lalu. Aku mengerti, Mas. Aku mengerti. Banyak sekali yang dikatakan padaku. Tapi aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Kau mau menolongku mengemas pakaian dalam koper dan membawa koper itu ke sini. Kamu kemana, Mas? Kamu meninggalkan aku? Jangan ragu, jangan ragu. Nanti akan kuterangkan.
pilihan.